Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Minal awliya'i, di antara para aulia Allah, man, ada orang itu aulia, tusjadul malaikatu lahu, yang disujudi oleh malaikat lahu pada itu di antara aulia. Kata beliau, di antara para aulia Allah itu ada orang yang para malaikat itu sujud kepada beliau, sujud kepada orang itu, sujud kepada aulia tadi. Itu salah satu di antara para aulia. Sujudnya yang bagaimana? Sujudnya ini dimaksudkan adalah tahiyyah, sujud penghormatan ya kepada kekasih Allah, seperti sujudnya para malaikat ketika itu kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sujudnya ini adalah sebuah penghormatan kepada bangsa manusia yang mendapatkan jabatan di sisi Allah ya, berupa kekasihnya Allah, yaitu aulianya. Para malaikat itu menghormat, para malaikat itu tunduk, para malaikat itu ya, takzim kepada aulia tadi. Halaman 300 ya, halaman 300. Ahadun afrodun minal awliya'i tarul malaikatah. Langka sekali, ahadun afrodun ya, jarang sekali, langka sekali orangnya minal awliya'i, di antara para aulia, tarul malaikatah, yang bisa melihat malaikat. Para wali aja jarang orangnya yang bisa melihat malaikat, apalagi manusia biasa. Ya, para wali aja jarang orang yang bisa bertemu, bisa berhadapan dengan para malaikat Allah. Langka wali itu. Ya, walinya udah langka, yang lihat begitu juga langka. Manusia biasa seperti kita bisa ketemu malaikat cuma 2 kali. Malaikat maut nanti itu ya, malaikat munkar nakir, mungkin ada malaikat jabaniyah, ada malaikat rahmah ya, itu nanti ya, udah terakhir, itu mudah ya, sudah terakhir di dalam kehidupan di dunia bertemu. Apa sih malaikat? Apa sih? Untuk menjadi aulia Allah itu sangat mudah sekali, nggak ada yang susah, nggak ada, sangat mudah sekali. Apabila melakukan segala sesuatu itu ikhlas, nggak ada yang membebani dirinya, yang nggak ada yang membebani hatinya. Dia ikhlas, dia rela, dia ridho ya, dalam segala perbuatannya, perilakunya, dan apapun yang terjadi pada dirinya ataupun pada keluarganya. Dia rela, apapun yang terjadi di alam dunia ini dia rela, dia ridho. Itu jadi sangat gampang ya, sangat mudah sekali menjadi kekasihnya Allah itu. Maka jadi langka sekali orangnya di antara para aulia itu yang bisa melihat para malaikatnya Allah. Zalika as-solihu ya. Di antaranya itu as-solihu, ada seorang yang soleh. Orang yang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan orang yang menunaikan hak-hak Adam. Itu orang soleh. Hak Allah, kewajiban dia terhadap Allah, dan kewajiban dia terhadap Bani Adam, terhadap sesama. Itu orang soleh. Kok ada fi masjidin bisyam, ada seorang soleh sedang duduk fi masjidin bisyam, di masjid, suatu masjid di negeri Syam.
lagi duduk. Ja'ian dalam keadaan lapar lagi. Orang soleh rata-rata begitu. Ya selalu lapar. Bukan lapar apa ya? Memang melaparkan diri kalau dia mah. Ya, bukan kayak kita melapar mulu. Melaparkan dirinya. Ya, dalam keadaan ja'ian dalam jiwa. Lapar, haus. Ya, ya. Dia duduk. Orang soleh tadi. Dia sadar. Ya. Hanya merenung. Yang akan berada di dalam masjid. Ya, dia merenungkan dirinya. Apa yang dia renungkan? Ya. Faqala fin nafsihi, dia bilang, dia bicara di dalam jiwanya. Di dalam jiwa dia bicara. Laitani kuntu a'lamu ismallahil azam. Aduhai, seandainya aku a'lamu mengetahui apa? Ismallahil azam, nama Allah yang agung. Ini yang dinamakan Ismul Azam. Ya. Nah, hati-hati. Ya, Ismul Azam itu orang yang sudah memiliki Ismul Azam adalah orang yang mustajabah. Doanya mustajab, bicaranya itu kontan, hatinya bicara langsung terjadi. Itu namanya orang yang sudah memiliki Ismul Azam. Ini angka nih. Baru kertek hatinya. Ya, baru kertek hati. Doanya mustajab. Bukan sekedar dikabul, tapi mustajab doanya. Nih, dia bilang begitu, seandainya aku ini sudah mengetahui tentang Ismul Azam. Wa izan, tiba-tiba syakhsani, ada dua orang. Ya, ada dua orang nazala yang turun. Dua-duanya itu dari langit, dari atas. Tiba-tiba ada. Faqa'ada ila zambi, maka dua orang tadi itu duduk di sisinya, di sisi orang tadi, orang soleh itu. Tiba-tiba ada dua orang duduk di sampingnya. Faqala, maka berkata ahaduhuma lil akhar, maka berkata salah satu orang yang tadi, dia ngobrol tuh ya kepada orang yang satu, oleh kan dua orang tadi tuh, berarti tiga sama orang tadi ya, sama orang yang ini maksud lagi ngobrol. Faqala ahaduhuma lil akhar, turidu anta lama ismal azam, kata orang yang satu tuh, yang tadi datang berdua, dia ngomong sama temennya, ente pengen tahu Ismul Azam? Faqala, maka menjawab orang yang satu tadi, na'am, yes, gitu dia bilang. Ya, dia bilang gitu. Ya, saya pengen tahu. Faqala, maka orang tadi tuh, ya, yang satu yang bertanya tadi lahu kepada itu orang yang tadi, qul, katakan olehmu Allah, Allah. Nah, ya, kata siapa tadi ya? Kata orang yang tadi bilang, ucapin aja. Bilanglah oleh kamu, wul, Allah. Ucapkan oleh kamu, Allah. Fakultu, maka orang soleh tadi ngerutu bin nafsi, di dalam hatinya. Yang ngerutu. Ini aku lu zalika, gue juga tadi udah ngomong begitu. Gitu dalam hati udah ngomong Allah, Allah, Allah udah. Ya. Udah banyak udah Allah, 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 Allah. Udah banyak la ilaha illallah ya dan sebagainya. Tuh orang soleh yang tadi lagi duduk ya. Dengerin orang yang dua datang lagi ngobrol, bilang aja Allah itu Ismul Azam. Ya. Kata orang tadi begitu, ya ini aku zalika, aku tadi ngomong gitu. Ya. Faqala, maka berkata orang tadi, laisa kadzalik, bukan begitu, oi. Ya, bukan begitu. Ya. Turidu, ya, aku bermaksud tadi antakula Allah, bahwa kamu bilang Allah tadi itu lafaz Allah kamu ucapkan itu, walaisa fi qalbika ghairuhu, tidak ada di dalam kalbu kamu itu selain Allah. Nyebut nama Allah, tapi di sini sudah nggak ada apa-apa. Apapun udah nggak ada, segala sesuatu selain daripada Allah. Dia ngobrol gitu. Nah, ini Ismul Azam disebutnya. Katanya,
Saya tanya ya. Siapa Tuhan kita? Allah. Allah itu siapa? Hah? Lihat ya. Allah itu siapa? Dulu saya bilang begini, mohon maaf. Ana Abdurrahman. Saya Abdurrahman. Lihat. Abdurrahman itu saya? Apa nama? Apa bagaimana itu? Ya. Sebuah nama. Maka Allah ismun min ismihi. Lafaz Allah itu adalah salah satu nama dari nama Allah. Kalau zatiyahnya nggak usah disebut, nggak usah diceritakan, nggak usah dipikirkan zatiyahnya. Itu sebuah nama. Nama itu adalah milik tuh. Makanya, Masya Allah, ya. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan itu. Ya. Jangan sembrono, jangan sampai dijadikan sebuah kalimat dusta demi Allah. Wah, ini. Ya, demi Allah. Ya Allah, segala macam itu. Ya. Demi Allah saya bersumpah, padahal dia bohong. Ya, ini perhatikan. Jangan sembarangan. Kenapa? Allah azam, Allah itu sangat mulia, sangat agung. Sangat mulia, sangat agung. Jangan main-main. Tadi sebutan nama Allah. Pantas enggak? Allah ngomong gitu kita. Ya? Lah kagak pantas. Ya, kagak pantas, enggak sopan. Coba perhatikan. Kita bilang lafaz Allah di luar Al-Quran, di luar Sunnah, nggak sopan nyebutnya. Kecuali kalau itu Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran. Ya, Rasulullah, As-Sunnah, dan lain sebagainya. Itu karena memang sudah termaktub dengan firman Allah dan Sunnah. Di luar itu cobalah menyebut nama Allah, kamu songong kagak. Ya, sopan nggak nyebut nama Allah itu. Nama saya nih, kita sama bapak kita. Ya, bapak saya Haji Sarbini, umpama ya, ini benar ya. Saya bilang sama bapak saya nih, Haji Sarbini. Ya, Masya Allah. Bagaimana tidak sopannya ya kita itu. Makanya Al-Quran, para nabi menyebut Allah itu Rabbana, Rabbi, Ilahi, Ilahana, Ya Ilahal Alamin. Sebutan para nabi menyebut Allah sopan. Nabi kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Nabi Allah Adam Rabbana zolamna ampusana. Nabi Allah Musa, Rabbi inni zolamtu nafsi. Ya, sebutannya. Allah, ya Allah, enggak. Karena memang itu sudah termaktub di Al-Quran dan Sunnah Rasul, sebut. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, Alhamdulillah, atau ya Allah, ya Allah. Maka ada tambahan ya nidahnya. Bukan bermaksud tidak sopan kepada Allah. Karena sudah mengikuti secara pribadi mestinya Rabbi Allah. Ya, Tuhanku adalah Allah. Abi Haji Sarbini, bapakku adalah Haji Sarbini. Itu nyebutnya. Ya. Kadang-kadang kita nyebutnya bapak. Ya. Kalau orang tua, Nabi Adam, Rabbana, menyebut nama Allah, ya Tuhan kami. Sehingga di antara para ulama juga mengatakan, barang siapa yang menyebut Rabbi berarti dia sombong. Kenapa sombongnya? Dia merasa dia sendiri yang punya Tuhan Allah. Orang lain kagak. Orang lain nggak dibagi sama dia. Karena alam ini kan Tuhannya Allah semua. Ya, seluruh alam Tuhannya
Allah kalau nyebut Robbi. Nah, katanya emang buat lu doang. Gitu. Satu ya. Kecuali bagi orang yang memang sudah cintanya kepada Allah sungguh luar biasa. Sehingga nggak ada yang lain. Tuhan itu milik dia udah. Ya Humairah. Tuh. Ya, wahai yang wajahnya kemerah-merahan mempesona. Nabi ini kita nyebutnya begitu. Ya. Begitu nyebutnya. Karena apa? Kepemilikan. Rasa cinta. Kemana kita, wahai ganteng, wahai sayang. Karena kepemilikan, dia sudah cinta, sudah mahabbah kepada Allah tadi, makanya Robbi. Nabi Musa, karena kalamullah langsung bicara sama Allah dan bukan sekedar mahabbah lagi makomnya, tapi dia adalah seorang Rasulullah, maka bilangnya Robbi, ya Tuhan. Nah, kita ada orang bilang begitu. Robbana bagaimana? Kalau Robbana berarti wahai Tuhan kami, yaitu Allah. Ya ilahana wa ya ilahal alamin, wahai Tuhan seluruh alam. Ya Rabbal alamin, yang menguasai seluruh alam. Allah, tanamkan di sini. Tanamkan di hati kita itu, ya. Tadi itu Allah, ya. Tuhan itu cuma Allah dah. Tanamkan. Coba perhatikan, ya. Jadi kelanjutannya, ya, dia bilang bukan begitu. Antakulallah walaysa bikul bika gueru. Bukan semacam begitu. Yang kamu maksudkan tadi, apabila kamu menyebut nama Allah itu, hendaknya tidak ada selain Allah di dalam hati kamu. Tidak ada lagi. Baru disitulah kamu itu berhadapan langsung, ya berbicara langsung, sir kamu, batin kamu, kalbu kamu itu tadi, sinyalnya kepada Allah. Di situ, ya, disitulah yang mustajabah, yang dinamakan Ismul Azam. Kita bilang Allah 1000 kali juga masih ada yang lain. Ya, pikiran masih kemana-mana, hati masih buyar, banyak yang nembrong. Tuh, ini berpahala, ya. Kalau ngejar pahala kita berpahala, nggak ada yang nggak berpahala. Orang kita bilang lapaz satu huruf saja Al-Quran sudah berpahala, alif, ya, satu doang tuh, alif sudah berpahala. Maksudnya alif lam udah berpahala, 10 kebajikan. Kalau ngejar situ, ini kan bicaranya bukan tingkat itu, tapi bicara di sini adalah minal auliyai, tentang Ismul Azam. Nah, sebelum saya teruskan, ya, sedikit lagi. Summa su'ada, kemudian orang tadi itu naik bihajai ilas samai, dia itu terbang ke langit. Habis ngomong begitu, dua orang tadi terus terbang ke angkasa. Siapa? Itu adalah para malaikatnya yang bertemu, yang berhadapan, menghormati salah satu di antara aulia Allah. Nah, ketemu melihat dia lagi ngobrol tuh malaikat. Ya. Nah, contoh Asep bin Barkhoya di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ya, seorang panglima, gitu panglima Asep bin Barkhoya, tapi itu manusia. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mengumpulkan masyarakatnya dari bangsa manusia dan bangsa jin, tentaranya itu, tentaranya banyak, bangsa manusia dan bangsa jin. Nabi Sulaiman bilang, siapa di antara kalian yang bisa membawa keraton Ratu Bilqis ke hadapanku? Ya. Dalam waktu singkat. Ada iblis tunjuk tangan. Saya. Berapa lama? 1 minggu. Kelamaan. Jangan lama. Ya, nggak masuk hitungan ente. Ya. Kalau caleg mau kagak menang begini. Lawan dia. Ada lagi tunjuk tangan dari bangsa jin juga. Saya.
Berapa lama? 1 hari 1 malam. Lama. Lama sekali masih. Ada lagi dari bangsa jin bicara. Saya. Berapa lama? Begitu Tuan Nabi Sulaiman masuk ke dalam rumah, kemudian keluar lagi, sudah ada keraton Bilqis. Masih lama. Nabi Sulaiman masih lama tuh. Asyib bin Barkhoyah, ya, tunjuk tangan, saya ya Nabi Allah. Ya. Berapa lama? Sekedip mata Tuan Nabi Sulaiman. Begitu Nabi Sulaiman mengedipkan mata, udah ada di depan. Tuh. Sedangkan jarak yang ditempuh dari kerajaan Nabi Sulaiman ke keraton Bilqis itu, ya, kalau berjalan saja 2 bulan, jalan kaki 2 bulan, pulang pergi berarti 4 bulan. Sekejap mata keraton Bilqis, buminya, tanahnya diangkat, ditaruh. Cuma sekejap mata. Padahal Asyib bin Barkhoyah di situ-situ juga, nggak kemana-mana. Jangan lagi ngopi. Oh, ya. Nah, mungkin. Asyib bin Barkhoyah orang Pasundan, orang Sunda. Ya. Ari Asyib Pak Sundan. Asyib itu ganteng, ya, cakep, ganteng, gitu, keren, itu panggil anak. Asyib, ya, mungkin sono kali. Nah, cuma sekejap mata itu, ya. Apa begitu sampai, begitu berada di depan, Asyib bin Barkhoyah bilang, haza min fadli Rabbi. Ini adalah di antara anugerah Rabbi, Tuhanku, yaitu Allah. Itu karunia dari Allah. Cuma sekejap mata. Siapa? Wali Allah. Ya, bangsa manusia. Ini untuk menunjukkan bahwa manusia lebih mulia, lebih hebat, lebih unggul dibandingkan bangsa jin. Nah, lebih unggul tuh ya dibandingkan bangsa jin. Tadi buktinya itu. Cuma sekejap mata. Ada yang sanggupnya tadi paling masuk ke dalam, keluar udah ada. Ya, itu di bangsa jin. Ulama berpendapat, ulama mufassir mengatakan bahwa Asyib bin Barkhoyahnya Nabi Sulaiman ibnu Dawud alaihissalam adalah bangsa manusia. Apa? Ismul Azam mengatakan, dia dengan mengatakan, diantaranya ada ulama mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, itu Ismul Azam. Ada yang mengatakan ya Dzal Jalali wal Ikram, itu Ismul Azam. Kemudian ulama mengatakan seluruh segala sesuatu, pokok masalahnya, pokok pangkalnya adalah Allah. Ar-Rahman adalah Allah. Ar-Rahim adalah Allah. Al-Hayyu adalah Al-Qayyum Allah. Dan seterusnya. Yang menguasai alam, yang menciptakan alam semesta Allah. Maka Allah itu disebutnya Ismul Azam. Kalau menyebutnya itu benar, ya, bukan hanya sekedar lisan tadi, walaupun hati baca, tapi tidak ada sesuatu apapun di dalam hati kita, cuma Allah. Itu doang udah, sebuah keyakinan. Maka orang mengatakan kekuatan itu datang dari dalam. Ya, kekuatan yang datang dari dalam adalah sebuah keyakinan kepada Allah. Rasulullah SAW ketika dihadang oleh Arab Badui, dalam keadaan sendiri sedang jalan, baginda Nabi dihadang dengan pedang oleh Arab Badui. Dia nyebutnya orang songong, belum muslim. Ya, ya Muhammad, siapa yang menolong kamu saat ini? Pedangnya. Itu kepada baginda Nabi. Nabi bilang Allah, maka tangan orang tadi bergetar dan pedang itu jatuh. Diambil oleh Nabi pedang. Ditodongkan lagi, hai Arab Badui, siapa yang menolong ente saat ini? Ente Muhammad. Gitu. Itu, ya. Oh, ini baginda Rasul menyebut lafaz Allah tadi dengan benar, ya. Sirnya, batinnya, qalbunya, lisannya, seluruhnya, ucapannya, tidak ada yang lain kecuali Allah. Kita lihat. Apakah baginda Nabi itu tadi dalam keadaan terjepit?
Coba lihat tuh. Ya, apa dalam keadaan terjepit begitu? Kalau secara logikanya emang nggak ada yang nolongin siapapun itu. Sahabat-sahabat kagak ada, dalam keadaan sendiri. Ya, ditodong dengan pedang pas. Maka tadi salah satu di antaranya manusia semacam, kalau bagi Nabi setiap saat, manusia semacam kita itu pasti tidak ada penolong dalam kondisi begitu kecuali Allah. Seorang terperosok ke dalam got yang terbuat dari apa tuh? Bis ya. Masuk dia ke dalam, dia terperosok sampai di sana. Ini terbagi dua, yang satu ke sana, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Belok tuh, nggak nembus ke sana nggak. Apa yang dia lakukan di situ? Ya, dia nggak mungkin minta tolong sama manusia, nggak mungkin. Dia pasti minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah. Baru ingat astagfirullah. Ya, baru istighfar. Ya, coba baru nyebut-nyebut nama Allah. Di situ kondisinya sangat butuh seolah-olah. Masa Allah sedang dibutuhkan doang? Ya. Nah, di sini tidak. Orang yang menyebut nama Allah bukan di saat hanya butuh kepada Allah, tapi memang dia selalu, ya, bukan dalam keadaan terjepit tadi, tapi selalu menyebutkan nama Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Allah di sininya orang semacam tadi itu sudah betul-betul tidak ada lain, ya, selain daripada Allah Subhanahu. Asep bin Barhoyah tadi. Nah, singkat saja. Nah, jadi yang penting apa? Yang penting adalah takwanya. Kalau sudah orang tadi bisa mendapatkan inti atau saripati atau mustika dari lafaz Allah tadi sebutkan Ismul Azam itu, ada sama sekali dia nggak boleh maksiat dan nggak boleh dikasih sembarangan kepada orang. Khawatir ya nanti salah guna. Nah ini nggak boleh maksiat. Contoh siapa? Bal'am bin Ba'urah. Ya, Bal'am bin Ba'urah ya. Terus satu lagi siapa namanya? Basiso. Ya. Bal'am bin Ba'urah memiliki seorang aulia Allah dan dia memiliki karomah dan memiliki yang namakan Ismul Azam. Dalam Allah tadi. Sampai kalau ngajar itu ngaji bersama para santrinya itu, santrinya ribuan, ngajinya di angkasa. Sila itu di angkasa. Nah, ya. Ya. Santrinya sama. Dari apanya? Dari keberkahan ibadahnya. Dari keberkahan ibadah bersisa tadi apa Balmin Ba'urahnya dan keberkahan ibadah para santrinya itu. Sampai bisa begitu, ngaji di angkasa. Nyohor banget itu, nyohor. Ya, wah, udah bukan main tuh. Kalau jadi kerak Cikuntir jadi kerak udah sohong udah. Nyohor udah. Ya. Ya. Nah, apa? Salah satu di antaranya dia maksiat. Tadi, ya, ketika dalam keadaan terjepit dia itu mendapatkan fitnah dan cobaan dari Allah, di tiga pilihan, kamu tiga pilihan. Pertama, kamu minum khamar. Kalau enggak minum khamar, berzinah kamu. Ini ceweknya udah ada. Ya. Dan ketiga, kalau enggak mau yang dua tadi, yang satu, bunuh itu orang. Nah, pilihan tiga. Akhirnya apa? Dia pikir membunuh dosa besar, berzinah juga dosa besar, ya, minum aja dah. Dia minum tuh, ya, topi miring dia minum, makanya sampai miring. Ya minum tuh. Begitu dia minum, itu sudah maksiat berarti dia. Hilang keimanannya, hilang akalnya. Maka dia melakukan yang nomor dua. Setelah melakukan yang nomor dua, maka dia melakukan yang nomor tiga. Maka dicabutlah tadi itu, karomahnya itu. Ya, sampai iblis datang mau menolong dia. Karena sudah dipentang, sudah disalib. Ya. Iblis bilang, ayo bang,
Ya, Mbak Urwah, kalau ente mau saya tolong, ya saat ini saya tolong ente. Ya, nggak ada lagi lah, nggak ada bakalan ketahuan. Ya orang yang ngelihat ana enggak. Ya, cuma ente doang bisa ngelihat ana. Coba isyaratkan, ya, kamu sujud kepada ana itu, kata iblis, ente sujud sama ana, anggukkan kepala kamu. Disuruh anggukkan, maka dianggukkan kepalanya. Ya, nurut tuh. Ya, nurut kepada matinya dalam keadaan kafir. Betul. Ya, kenapa? Tadi dia seorang aulia Allah, ya, kemudian mendapatkan karomah-karomah yang begitu besar, tapi lengah dia, nggak sabar dalam ujiannya, sampai dia melakukan perbuatan maksiat. Ya, tadi Homar berzina dan membunuh. Diangkatlah karomah tadi. Ada ulama mengatakan, di antara para ulama, ketika karomahnya Basis atau Ba'am bin Ba'ura itu diangkat oleh Allah, ada seekor anjing yang lewat. Anjing lewat. Begitu diangkatkan karomah tadi, anjing yang lewat kesenggol karomah tadi. Makanya suaranya serem banget. Katanya, kita tambah-tambahan kali kita kagak tahu itu. Ya, tambah-tambahan, emang dari dulu anjing memang serem. Itu tambah-tambahan ya. Nah, maka senggol karomah diangkat oleh Allah. Detail kewaliannya diangkat oleh Allah. Nah, dengan sebab apa? Salah satu maksiat tadi itu, yang nggak sabar dia dalam cobaan, dalam ujian ya dari Allah Subhanahu. Maka hati-hati, makanya bagi yang sudah berbaiat, yang sudah talqin, perhatikan ketakwaannya kepada Allah ya. Jauhi maksiat itu, hindari perbuatan maksiat ya sejauh-jauhnya. Nah, takwa yang sebenarnya secara zahir maupun batin ya. Lisan kita tidak maksiat, pandangan mata tidak maksiat, telinga, organ tubuh tidak maksiat, ya hati juga tidak. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijhal zahiruka al-khalqu wa qalbuka lil akhirah wa sirruka awqafahum al-haqqi kharijan anid dunya wal akhirah. Jadikanlah zahir kamu itu untuk makhluk. Ya, kalau fisik untuk makhluk. Fisik kita tuh, kita bergaul artinya. Ya, kita bergaul, kita muasyarah, kita ta'aruf, kita berusaha. Ya, fisik kita untuk yang lain silakan. Ya, tapi yang bagus-bagus. Ya, lisan kita bicaranya kepada makhluk bagus. Wajah kita berhadapan kepada makhluk bagus. Semua gerak kita kepada makhluk semuanya bagus kan? Fisik. Wa qalbuka lil akhirah. Ya, sedangkan batin kamu, hati kamu itu ke akhirat. Tujuannya apa? Bergaul karena untuk akhirat tadi. Tadi silaturahminya. Ya, apa saja tuh ya. Itu untuk hati kamu ke akhirat. Wasirruka, tapi batin kamu, hati yang paling dalam kamu itu selalu bersama Allah. Ya, auqafahu ma'al haqqi. Ya, selalu tawakuf, selalu berhenti, selalu berada ya terhadap Allah Subhanahu, kharijan anid dunya wal akhirah, keluar ya dari dunia dan akhir. Nah, itu bergaul fisiknya mah bergaul, hatinya maka akhirat iya, tapi di dalam kolbu yang paling dalam nggak ada dunia, nggak ada akhiratnya udah, gitu ya. Nah, sempurnakan udah, nggak ada yang lain udah, Allah saja. In qadarta ya, itu kalau kamu mau, kalau kamu mampu. Wa illa ya, kalau tidak, fala ta'dil bil salamah, jangan harap kamu itu selamat. Ya, kalau kamu nggak bisa begitu, jangan harap kamu bisa selamat, bisa sejahtera hidup kamu di dunianya maupun di akhiratnya. Ya. Nah ini wallahu ta'ala alamu bisawab.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqi ismikal azimil azam al-mahsun al-maknun ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya badi'as samawati wal ardh ya fatiras samawati wal ardh ya rabbal arsyil azim ya rabbal arsyil karim ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa anta ilahana wa ilahul alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.